pertarungan Derby Internasional. Di mana yang satu memiliki piala M-Series, yang satu memiliki piala MSC. Siapa yang memenangkan Derby Internasional? Soalnya Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Masuk ke dalam game yang pertama dari Derby International dengan best of 3 series. Menjadi penentuan juga apakah Onyx bisa bounce back setelah mengalami kekalahan di hari kemarin. Karena secara drafting bisa dibilang cukup powerful. Dan ya Lunox di tangan Sans ini akan jadi cukup berbahaya. Karena siapapun, setebal apapun bisa di burst down nantinya Prof. Wah kalau di burst down jadi mules tuh nanti tuh. Sakit banget pasti damage-nya. Udah pasti ya, terutama buat kedua jungler kita, Battle of Veteran. Tapi lihat apa yang dilakukan Randy. Melakukan rotasi, mencoba untuk melakukan sedikit steal terhadap jungle dan memiliki para pasukan dari tim Onyx. Oh, berani sekali. Apakah akan berani untuk mendapatkan point kill dari Serki Boy? Kyrie kali ini di depan sana dengan Red Quad Shadow diberikan dan retribution di point depan mata. Apakah first blood Kyrie? Masih ada satu buah tersangkut ternyata Quad Shadow membuat para pasukan dari tim Onyx. Bahkan sosok dari seorang Ludpi sampai melepaskan seluruh wave-nya. Wah, tapi ini jadi terlalu jauh nggak sih Prof? Karena sampai Little Wanderer aja nggak dapet. Wah, tapi masalahnya emang buat Evosnya rugi sih. Rugi benar. Karena dia harus pakai retribution yang pertama, yang kedua ada korban di sana. Dan yang ketiga Litonya diambil sama Lutfi tadi. Jadi otomatis Evos nggak mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Goldnya langsung swing ke arah Onyx. Farmingnya juga masih aman dan Erlan terkena poke yang begitu banyak dari Yoyo Blitz yang dibawa sama Skylar. Jadi landingnya nggak begitu aman untuk di gold lane sepertinya. Iya, pressure lumayan kerasa sih. Ngebuat dari Onyx bahkan udah pegang keunggulan ke angka yang cukup tinggi dari masing-masing individualnya. Tapi memang ngelihat dari segi drafting seperti ini, dari EVOS harus benar-benar berpikir 2-3 kali ya untuk melakukan pergerakan agresif seperti tadi. Karena secara power damage mereka masih minim banget. Masih belum waktunya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tadi itu sebenarnya dimenangkan oleh EVOS kalau dari segi power ya. Cuma yang tidak diekspektasikan adalah Kyrie masih ada satu Quad Shadow yang menyangkut. Itu yang jadi merugikan. Ya dan Lutfi-nya datang, itu dia. Iya, kalau yang namanya EXP kalau misalkan daripada lane ini mendingan ikutin fight. Iya, jangan cuek. Jangan cuek. Gak boleh cuek. Iya, dan sekarang Turtle juga udah mulai di setup seharusnya mencoba untuk mencari celah supaya performa dari Onyx ini nggak terlalu powerful dalam momen perebutannya. Oke, Quad Shadow telah di-pop up oleh seorang Kyrie mundur ke arah belakang. Akan ada Shadow kill depan sana. Langsung ada Brave Fight ke Lutfi. Retribution gagal dari kedua belah pihak. Dapatkan Keyboy berhasil mendapatkan satu buat Sartel. Albert ter-take down. Kyrie kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Randy. Tapi ternyata dengan ada 4 player yang tersisa dari pasukan Onyx membuat Randy kayaknya harus mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan distraction. Shadow kill. Randy. Tidak ada rumput bagimu. Tidak ada yang bisa diselamatkan untuk para pasukan dari tim EVOS. Wah, ini terlalu banyak sih keunggulan yang dipegang oleh Onyx. 4 poin eliminasi, dapetin turtle juga di tangan Keyboy. Dan ngebuat dari EVOS semakin berkurang lagi nih power kemenangan mereka. Karena kita tahu chip ini akan powerful dalam kondisi ofensif. Dan ada 2 tangan Indonesia menuju ke arah EVOS nih ya. In Albert we trust seperti biasa kalau gue sama Profesor KB. Apalagi Ya, tapi kayaknya dalam kesulitan ya. Karena balik lagi, Key-nya tadi datang ke bawah, Randy-nya tumbang. Jadi kalau mau buka shortcut kayaknya itu bakal jadi malapetaka deh. Iya. Emang lagi-lagi, Onyx early, agresif, langsung udah kejalankan. gila sakit banget Chaos Assault yang diberikan oleh Sans. Bayangkan itu tanpa item. Itu tanpa satu item pun bisa kita Yes. bilang. Bayangkan kalau nanti tiba-tiba udah ada Glowing One, tiba-tiba dia mainin ke arah dari Holy Crystal, Genius One, anything else. Dan bahkan kalau mau coba tiba-tiba main ke arah Sky Blizzard, waduh Randy sih. Wah. Udah siap-siap aja proses. Tapi sendirian nih Keyboy. Keyboy, Tectonic Charge masih dimiliki oleh dirinya. Screening yang biasa dilakukan oleh Keyboy ini dengan Tectonic Charge kayaknya masih aman. Masih aman ya, hanya saja mengembangkan satu buah flicker sih. Entah ini akan jadi hal yang worth it atau enggak. Karena permainan agresif sebenarnya udah bisa dilakukan sama Onyx dengan keunggulan sebanyak ini Prof. Kayaknya gak ada masalah sih dengan keuntungan 2000 gold seperti ini. Yang penting nanti Tectonic Charge-nya ada lagi di area Turtle. Itu tetap bakal jadi keuntungan buat Onyx. Apalagi ditambah buat sekarang nih Randy-nya jadi gak bisa leluasa karena Hilda di early game-nya gak online. Iya, nggak maksimal. Gak ada gunanya jadi sekarang kita lihat Hilda. Iya, sementara itu dari Key-nya. Jadi team fight kembali terjadi di depan sana. Shadow kill! Sans tapi berhasil melakukan eksekusi mendapatkan satu point kill. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini bisa dengan sangat mudah mendapatkan turtle tanpa ada kontes. Wah, dari segi damage ini udah besar banget sih untuk Sun sendiri. Yang akhirnya bisa nge-take down hero-hero bagian depan. Turtle dapatkan. Dan satu biarin langsung tutup. Ini namanya udah Abang Lutfi. Bukan adek Lutfi lagi, Abang Lutfi.
benar-benar langsung zoning out 2 player seperti itu Nevin. Iya ya, dan ada sebuah comeback by GoPay juga. Sepanjang MPL ID berjalan, Albert dan Kairi menjadi top 2 jungler yang masih aktif dengan total kill tertinggi. Dan Kiboy harus tumbang. Yes, itu tidak bisa dipungkiri dan itu yang selalu kita bilang. Di mana Albert dan juga Kairi adalah 2 sosok jungler yang bersejarah tidak bisa dipungkiri. Langsung ada shadow kill. Berhasil mendapatkan satu mobil kill kembali. Atlas di sana mencoba untuk menutup jalan Desert Kairi. Tapi Deadly Kids, that's it. Udah hanya poking damage aja. Iya, waktu jungle sempat ada di tim yang sama juga ya untuk Albert. Jadi memang ini 2 jungler kita yang benar-benar berkualitas dari Indonesia. Dan sekarang bakal jadi pertemuannya Lutfi, lihat. Oke, Bang Lutfi mencoba untuk mendapatkan Albert tadi itu dia. Dengan posisi dari Albert yang mencoba untuk menggocek arah Lutfi. Buying time sedikit dengan panah asmara dan bakal lihat Albert tahu. Masih ada 1 pedang yang bisa dilemparkan oleh Lutfi. Gak butuh point kill selama deliver damage-nya berhasil yang diberikan oleh seorang Albert. Dan Kairi di sini gagal untuk mendapatkan 1 turret. Watch Shadow masih dipegang oleh Kairi. Belum ada objektif tambahan yang bisa dipegang. Tapi untuk EVOS, di mana nih Prof celahnya? Wah, kalau ngomongin celah ya, paling mereka bisa banget buat ngegeng bareng sama portalnya Chip. Tapi dari tadi kita belum lihat nih yang efektif dari Ki. Belum ada yang kebuka juga window-nya. Masih grouping loh dari Onyx. Minimal mereka jalan bertiga loh soalnya. Dan sekarang kayak lagi build up pelan-pelan untuk Kairi dengan adanya 2 expert glove berarti dia akan menuju ke Sky Pierce. Iya, setuju. Dan Kairi juga gak keganggu sama sekali. Itu kayaknya bisa jadi masalah sih. Apalagi dengan adanya Hilda, ada 1 ekspektasi untuk Kairi bisa terbang. Surprise Kairi! Happy birthday! Ternyata Kairi kali ini bakal coba didapatkan. Masih ada shadow kill. Masih coba untuk bisa menghindari dan bakal dapat satu teknologi charge! Berhasil mencoba untuk menyelamatkan tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama dengan Curtain Call yang diberikan oleh pasukan dari tim Onyx. Albert ter-take down. One last man standing Kayeye. No Erlan for this time. Tidak bisa memberikan damage. Kairi buying time banyak banget tadi. Iya, tumbang sih, tapi ditukernya dengan 3 pemain secara langsung dan bahkan Turtle yang akan langsung terbuka juga buat Onyx. Zone out akan cukup jauh dan Erlan pun nggak bisa berbuat banyak. Ya balik lagi ya, Erlan di sini bisa ngedeal damage tapi dia kan butuh ruang. Dan ruang tersebut kayak ketutup semua di area jungle bawah. Turtle didapatkan oleh Skylar dengan mudahnya. 3.000 gold masih dipimpin sama Onyx. Ya, itu dia bisa kita bilang Kairi. Dan perfect turtle untuk tangan dari Onyx. Agak cukup sebenarnya ini agak... Aku bisa bilang menyalahi kodrat ketika Hayabusa mendapatkan perfect turtle di atas dari Sunsin, Profesor. Tapi mau gimana pun setup gara-gara Groknya ini jalan terus. Gila. Dari awal kita udah lihat nih, Kiboy banyak banget actionnya juga. Tectonic Chance-nya selalu on point. Dan tadi sih covering setup di bawah. Itu mungkin yang nggak diduga-duga sama EVOS kalau misalkan buang semuanya. Oke, kita bakal lihat di depan sana kembali. Randy bakal coba dimakan, ditelan pula-pula oleh seorang Kairi. Tapi bukan hanya itu aja, partial buff dari seorang Albert juga bakal coba direlakan. Dengan apa yang dimiliki dari Kairi, Skype sana sudah dimiliki, tandanya Kairi udah dapetin 10 stack harusnya. Erlan mencoba untuk melakukan outplay, transfer Lutfi. Tectonic charge-nya sedikit miss. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini tetap harus kehilangan Erlan. Tapi nampaknya Skylar is coming. Dengan ada 1 boss shield di depan sana, Kairi menambah kembali 1 Sky Pistol yang diberikan walaupun Kairi kali ini tertampar oleh Randy. Tapi setidaknya para pasukan dari tim EVOS mereka akan kehilangan Albert juga. Yap, dan ini dia 1 poin eliminasi tambahan lagi untuk seorang Suns. Randy masih sempat bisa ngedapetin 1 pemain tambahan lagi. Setidaknya ada pertukaran yang udah bisa dilakukan oleh EVOS. 5 poin eliminasi sejauh ini. Tapi tetap sih, ini Suns-nya udah lahir prematur. Dan Suns belum tumbang sama sekali. Endless War ya, ini terus-terusan. Dan bertambah lagi total kill dari Kairi 1.300. 1.300. Banyak banget. Nambah terus, apalagi dia udah punya Sky Pierce. Dan untuk sekarang, hati-hati sama Suns. Oke, jangan lupakan Suns kali ini berbahaya. Order Brilliance. Tindakan preventif mau tidak mau dibandingkan harus sedikit terlambat menggunakan Order Brilliance. Ada baiknya dibuka lebih dulu dibandingkan dia harus ter-takedown dan ter-shutdown. Ini akan bahaya point kill-nya. Makanya itu udah bahaya banget, dia udah punya Divine Glaive. Dan kita tahu Divine Glaive ini akan berkesinambungan dengan Spell Vamp dan juga Penetration. Karena Lunox akan bermain dengan Chaos atau dengan ordernya. Tinggal dia pilih. Mau survive atau mau penet yang dalam. Waduh, Kairi bakal lebih survive nih. Iya. Dia bakal lebih sustain nih, Nevin, kalau dia pakai War X. Tadi Jelas sih. aku kira tadi bakal menuju ke arah Endless biar lebih tajam, lebih penetration kan. Tapi kayaknya dia bakal mau lebih bermain dengan Quest Shadow, Profesor. Ya, pasti ya, karena War Axe nanti akan membantu juga bagaimana Phantom Shuriken damage-nya. Dan itu berkesinambungan sekali dengan Phantom Shuriken pasif. Dimana menambahkan Spell Vamp juga. Ciboy dalam keadaan yang sekarang. Oke, Kairi, Quest Shadow adalah di pop-up. Tidak boleh terlalu terburu-buru, ingat. Quest Shadow, itu ada
salah satu old player juga ya. Ada Samu Hate kita lihat di situ ya Profesor ya. Iya. Oke tapi surprise, Happy Birthday menuju ke arah Kairi nampaknya gagal. Ini menjadi terkena pada banget, one last hit. Randy masih head to head, memisahkan Kairi, Sharpton menuju ke arah Keyboy. Tapi abang-abangan dari preman EXP Lane Onyx ke Lutfi. Menukarnya dengan adanya Kaye dan juga Keyboy. Setidaknya kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar mendelay apa yang dimenangkan oleh EVOS. Jujur tadi EVOS yang menangin dari kondisi positioning, Profesor. Iya, gara-gara ada shutdown ya, jadi goldnya lumayan turun perlahan. Ya. Dan ada satu pemain loh yang dari tadi belum join team fight, Erlan. Dia udah punya Holy Crystal, dia udah punya Lightning Tranche. Erlan is coming. Itu dia damage-nya. Menuju delay, di cancel depan sana, damage yang memang besar mencoba dihindari oleh Lutfi. Tapi sayangnya ada Kairi menyambut tangan kuat Shadow. Shadow kill menuju ke arah belakang. Double kill dapatkan oleh Lutfi dan pakai satu stun terakhir. Menutup jalan pulang untuk Randy. Astaga Lutfi! Lutfi kembali berulah di Land of Down. Wow, ini tim fight yang gak ready sih sebenarnya untuk EVOS. Karena sebenarnya di tim fight sebelumnya kita ngelihat Erlan bisa mengunggulkan inner turret yang bahkan dari Onyx aja belum pegang inner turret dari EVOS. Tapi karena masuk dari arah yang berbeda, ini ngebuat Onyx malah ngedapetin celahnya. Mulai dari shadow kill yang langsung bisa dibuka oleh Kairi dan sekarang ada turtle yang bisa dipegang oleh Onyx. Queen Swings dari Lutfi. Semakin lebih sustain dia. Astaga Di Lutfi. depan ada Oracle juga kan, cooldownnya akan semakin lebih leluasa digunakan. Brave Fighters udah pasti bisa di-spam sama Lutfi. Apalagi buat keadaan kayak lawan Bane kayak gini kan. Dari tadi Bane-nya dipegangin terus. Erlan tidak leluasa untuk melakukan team fight. Albert tumbang 4 kali. Yang menandakan kalau dia di game ini tidak terlalu bebas. Iya, bukan gak bebas lagi, ini benar-benar dikekang banget untuk Albert gak bisa nge-deliver damage, bahkan ketika pengen join ke area team fight pun selalu ada yang bisa mengincar sampai ke bagian belakang. Dan ya perjalanan dari Cici dan juga Lapu-Lapu di arah yang secara bersamaan, ini bisa jadi masalah banget buat EVOS karena mereka belum punya damage yang cukup untuk nge-take down dua frontliner seperti ini. Apalagi sekarang, Lordnya akan langsung masuk dan Holy Defense sudah mulai dalam ancaman bagi tim EVOS. Oke, kalau gue lihat sih kayaknya Erlan udah harus regroup ya. Nggak apa-apa mereka tim fight 5 dibandingkan mereka harus kekurangan damage. Karena sekarang Erlan udah punya Defense Glaive. Jadi Mubazir kalau damage-nya nggak di-deliver gitu loh. Iya dari tadi ya. Kalau dia mau flanking sekalipun, karena gini, bedanya Chow, mungkin kita lihat kemarin permainan flanking yang dilakukan Eman, bedanya Chow dengan adanya Bane. Chow mobilitas tinggi, dari dulu kita tahu dia bisa nembus tembok, dia bisa mainin flicker tiba-tiba. Tapi kalau ngomongin Erlan, ini kan berat. Dia harus jalan kaki, waktunya panjang, waktunya berat. Jadi mau nggak mau harus regroup, nggak boleh kayak terlalu jauh gitu loh positioningnya. Ya, dan Erlan ini lumayan mudah terjangkau ya sebenarnya. Jadi posisi di area frontliner pun harus bisa benar-benar menjaga supaya Oh Erlan digas. Ada Brave Factors di sana. Oh, Keyboy, head to assist. Oh, oke. Kita bakal lihat ada gebrakan dari Tectonic nih harusnya di depan sana dan langsung ada Rondel. Russell di-poking oleh Kyrie dan menandakan kalau mereka nggak mau di team fight di sini, mereka akan di netral objektif. Iya, dan EVOS juga langsung narik ya. Mereka nggak mau adanya satu keributan yang nggak menguntungkan sama sekali buat mereka sebenarnya. Kalau harus ada yang hilang kuantitas dalam posisi mereka harus mendefensif 3 lane secara bersamaan. Tapi Randy sedikit terjebak. Bakal coba dipaksa dengan Brave Factor di depan sana. Rondo melakukan covering up. KYE akankah ada surprise? Lihat di depan sana. Damage-nya terbuka menjadi 2. Dapatkan damage dari Erlan akhirnya maksimal. Tapi teknologi charge yang on point dan 2 tim fight di belakang sana dipisahkan oleh Lutfi. Triple kill. Lagi for Maniac dari Kyrie. Dan nampaknya cukup sampai di triple kill. Itu dia 2 tim fight. Dan kenapa aku bilang abang Lutfi udah bukan Dek Lutfi lagi. Ya. Lihat tim fight-nya 4 orang dipisahin sama Lutfi. Bener-bener galak banget. Dan sekarang masalahnya Wave ini akan segera masuk menyisakan Albert seorang diri dan masih butuh waktu sampai Randy kembali ke dalam lane of down. Albert versus everybody. Albert can you do it? Tapi nampaknya Albert tak mampu untuk bisa menang damage dengan Onyx dan Onyx take the game. Wah, the Sky King. Ya, sudah kembali lagi kepada track positif mereka. Tidak memberikan celah sama sekali dengan